sejenis senarnya tadi, teman-teman, saya juga mau bahas mengenai high tension, normal tension, dan low tension. Nah, saya perlu cerita dulu di sejarahnya, kenapa bisa terjadi ada senar-senar seperti ini. Jadi sejarahnya sebetulnya ketika Andres Segovia mempopulerkan gitar keliling dunia, saat itu dia bosen dong kalau misalnya penampilannya masa solo terus. Kan dia kan mau tampil ensemble dengan instrumen lain atau dengan gitar banyak gitu ya. Nah, dia ini pada akhirnya menyadari bahwa dia membutuhkan gitar yang suaranya lebih powerful. Karena kalau enggak kan ketika main bareng-bareng tenggelam dong suara gitarnya. Nah, maka pada waktu itu dia akhirnya menyampaikan ke para pembuat legendaris di zaman itu, saya perlu gitar yang suara lebih powerful. Maka para legend ya, luthier-luthier hebat di zaman itu muter otak gimana caranya nih untuk memenuhi permintaan si maestro ini. Salah satu evolusi yang terjadi pada zaman itu adalah panjang skala yang lebih panjang. Jadi gitar yang panjang skalanya lebih panjang. Apa itu panjang skala? Panjang skala adalah jarak dari saddle, ya tempat ikat senar itu ya. Kalau kalian main kan itu ada tempat ikat senarnya ya di bridge-nya. Nah itu saddle dan nut-nya di kepala, penyangga senar yang ada di kepala. Jarak antara saddle sampai nut itu disebut panjang skala. Nah, panjang skala gitar klasik yang normal adalah 65 cm. Nah, pada saat itu, karena upaya untuk memenuhi permintaan si Segovia itu, banyak pembuat gitar yang memanjangkan panjang skalanya dengan tujuan supaya si senar ini lebih tegang untuk dapat energi potensial yang lebih besar. Jadi dipanjangkan sampai 65,5 cm, 66 cm, bahkan 66,5 cm. Dan saya dengar bahkan ada yang pada zaman itu mencapai 67 cm. Saya sendiri belum pernah pegang gitar sampai sepanjang itu naiknya. Nah, tapi akhirnya evolusi ini punah. Karena apa? Karena demi mendapatkan tambahan energi potensial yang nggak seberapa, playability-nya dikorbankan. Si gitar jadi terlalu panjang, jarak antar fretnya jadi lebar-lebar, dan ketika kita main itu kita merasa kesulitan. Nah, jadi gimana dong caranya untuk mendapatkan energi potensial tambahan? Nah, maka dari itu lahirlah senar high tension. Itulah pertama kalinya lahir senar high tension. Saat ini senar sudah dikembangkan jadi ada 3 pilihan tensionnya kan, high, normal, dan low. Di beberapa brand ada sampai extra low dan sampai extra high, jadi ditambah lagi range. Nah, saya akan membahas secara garis besar aja. Jadi kalau high tension itu secara suara, secara powernya dia paling maksimal. Karena apa? Energi potensialnya paling besar. Senarnya juga paling tegang. Karena senarnya tegang, maka ketika kita petik senarnya, getaran senarnya itu tidak terlalu besar. Dan getaran senar yang tidak terlalu besar ini membuat kita bisa push dynamic range. Kita bisa petik dengan lebih keras lagi untuk bikin dynamic range-nya lebih naik lagi tanpa khawatir membentur fretnya, tanpa khawatir basing. Ini adalah kelebihan senar high tension. Lalu kekurangannya apa dong? Kekurangannya adalah terasa keras, terasa alot ketika ditekan di jari tangan kiri. Karena senarnya tegang, maka terasa alot ya, masuk akal ya teman-teman. Selain terasa alot, senar ini juga susah di vibrato, vibration ya, di vibrato di tangan kiri. Di bending juga susah. Karena apa? Senarnya keras, kaku. Jadi vibratonya ketika kita vibrate, dia nggak begitu respon. Kita perlu vibrate mungkin di fret 5, 6, 7, di mana senar itu sudah mulai rileks tegangannya, supaya dia bisa merespons vibrato kita. Nah, kemudian senar medium tension adalah senar yang paling aman ya. Senar yang berada di antara high tension dan low tension. Tidak terlalu low, tidak terlalu high juga, jadi dia aman. Kalau low tension itu kelebihannya opposite-nya dari tadi. Kelebihannya adalah empuk di tangan kiri kalau low tension. Terus kemudian vibrato juga dengan mudah dilakukan karena senarnya kendor, senarnya itu empuk. Jadi ketika di vibrato tuh dia respon dengan baik. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah secara suara dia paling minim. Karena dia low tension, dia kendor tegangannya, maka gitarnya kekurangan tegangan, kekurangan energi potensial untuk mengeluarkan, mencapai potensi suara yang sebenarnya dari si gitar. Dan juga kekurangannya lagi adalah karena senar itu kendor, kalau kita petik ya, getaran senar itu besar. Nah, getaran senar yang besar ini membuat mudah sekali dia suaranya basing, senarnya tuh jepret ke fretnya itu. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari senar high tension, normal tension, dan low tension.
mendengar penjelasan tadi begitu panjang lebar, begitu intens ya, kalian kan pasti kebingungan dong. Wah, gila banget nih. Probabilitanya banyak banget. Mereknya macam-macam, setiap merek punya 3 tipe. Terus kemudian tegangannya pun macam-macam. Kalian pasti pusing dong di kepala, bagaimana milihnya nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian itu, saya mau sharing pengalaman pribadi saya. Jadi IGS itu sangat suka sekali ngulik hal-hal mengenai ini ya guys ya. Jadi mengenai senar, mengenai perkayuan, konstruksi gitar. Itu bagian pegangannya IGS banget. Kita ngoleksi gitar banyak, gitar high-end banyak dengan segala tipe konstruksi, dan juga dari setiap gitar itu, berbagai tipe konstruksi itu, kita cobain berbagai tipe senar. Nah, kenapa kok saya getol amat melakukan ini? Karena saya kan hobi ya. Saya mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin dengan saya nyoba ini. Maka IGS sudah nyoba senar itu nyaris semua tipe yang beredar di dunia. Nah, personal favorite saya pribadi adalah senar yang high tension. Karena saya tipikal orang yang ketika memproduksi gitar pun sangat berorientasi pada sound yang terbaik. Maka ketika memilih senar pun saya memilih senar yang suaranya paling maksimal. Jadi saya senang dengan yang high tension, itu rekomendasi saya pribadi ya. Kalau teman-teman rasanya udah nyoba alot atau apa ya boleh aja nyoba yang medium atau yang low. Nah, untuk brandnya apa nih? Untuk brand yang beredar di Indonesia, favorit saya adalah Savares Cantiga. Jadi Savares itu bassnya itu punya beberapa tipe teman-teman ya. Jadi ada yang biasa, kemudian ada Cantiga, ada juga Corum, Savares Corum. Itu penjelasannya bisa panjang lebar lagi. Tapi saya suka yang Savares Cantiga untuk bassnya. Selain Savares Cantiga, saya juga suka bass itu Hanabah eksklusif. Itu juga bassnya bagus banget dan tahan lama. Untuk senar yang gak beredar di Indonesia, saya merekomendasikan untuk bagian bass adalah Savares Cantiga Premium atau Penobloh Double Silver atau Penobloh Sterling Silver. Nah, yang tadi untuk bassnya. Lalu untuk senar 3, ya, rekomendasi saya adalah senar karbon. Saya pribadi selalu di gitar-gitar saya senar 3-nya selalu senar karbon. Karena apa? Senar yang nilon dan yang titanium nilon punya diameter terlalu besar dan membuat dia susah bergetar. Makanya di dunia gitar klasik sering sekali dibilang bahwa senar 3 adalah titik lemah dari gitar klasik, dari gitar nilon. Karena suaranya selalu mendem, selalu nggak responsif. Nah, maka dibutuhkan bantuan material yang lain, yaitu karbon. Material yang lebih advance. Nah, senar 3 favorit saya adalah Knobloch. Knobloch seperti yang tadi saya sudah bahas, dia adalah senar karbon yang punya power besar, tapi dengan karakteristik suara paling mendekati senar nilon tradisional. Selain Knobloch untuk yang beredar di Indonesia, saya bisa rekomendasikan D'Addario EJ46FF, ya itu senar 3-nya. Terus kemudian juga Savares Alliance juga saya bisa rekomendasikan, dan Agustin Paragon juga. Itu adalah varian-varian senar karbon yang ada di Indonesia. Sayangnya di Indonesia ini nggak ada tuh yang jual senar satuan. Juara satu set semua. Padahal kalau di luar negeri senar itu bisa dicampur-campur. Jadi satu set itu jadi gabungan dari versi yang terbaik yang kita suka. Jadi bassnya bisa satu brand tertentu, senar 3-nya brand lagi, senar 2-nya brand lain lagi, senar 1-nya brand lain lagi, itu bisa. Itu jadi satu ultimate set yang benar-benar ketika dipasang tuh dia akan menarik keluar kemampuan terbaik dari gitar kalian. Nah, terus kemudian untuk senar 2 dan senar 1-nya, saya biasanya pakai senar nilon tradisional, senar nilon biasa ya. Favorit saya adalah D'Addario EJ46 ya, yang high tension, atau ada juga yang extra high tension kalau butuh power yang lebih keras ya. Tapi saya lupa kodenya apa yang extra high tension itu. Selain D'Addario, saya juga suka treble-nya Agustin. Terus saya juga suka suaranya Knobloch Nylon Q-Set. Terus kemudian saya juga suka suara dari Dogal Diamante. Itu adalah merek-merek senar yang jadi favorit saya, yang menurut saya paling terbaik dari yang selama ini saya pernah coba. Nah, seperti yang tadi saya sudah bahas, bahwa kalau di luar negeri itu senar itu bisa dicampur-campur ya sebenarnya ya. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, teman-teman mungkin udah ada gambaran nih, oh saya nih karakteristiknya pengen yang seperti ini.
atau kalian pengen misalnya ada ide, kalau begini gimana, kalau begitu gimana possibility-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini, kalian bisa tulis nanti ya di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan melayani kalian semua, teman-teman semua, saya akan jawab sejelas-jelasnya. Dan saya harap informasi yang saya berikan ini bisa berguna. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan. Atau kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa kontak ke saya langsung. Saya siap membantu untuk semuanya. Sekian pembahasan kali ini. Saya harap materi yang tadi bisa bermanfaat dan mengedukasi sobat gitaris semuanya. Jika kalian merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan ketinggalan juga untuk follow Instagram dan Facebook dari Ivan Gitar Studio supaya kalian gak pernah kelewatan informasi-informasi terbaru seputar pergitaran. Salam, thank you.